Kita lagi ada di Gunung Pundak. Di sekitaran Gunung Pundak ini memang suasana di sekitar sini memang sepi karena jarang pendaki yang dirikan tenda di sini. Seringkali pendaki langsung naik menuju ke puncak, kemudian untuk melihat sunrise, kemudian turun kembali karena Gunung Pundak ini nggak terlalu tinggi. Kami ada di sekitar bumi perkemahannya di daerah Pacet, Jawa Timur. Nah, mumpung lagi di gunung, ada cerita dari sobat kembara yang bernama Anggi yang menceritakan tentang pendakian mereka di tahun 2016 ini menuju Gunung Ciremai via Linggarjati. Nah, kita tahu para pendaki ini seringkali tahu bahwa jalur Linggarjati menuju Gunung Ciremai ini memang jalur yang terkenal terjal dan sulit karena begitu banyak tanjakan di sekitar sana. Jadi di bulan September tahun 2016 itu Anggi bersama teman-temannya berencana untuk naik Gunung Ciremai via Linggarjati. Mereka berangkat jam 6 pagi dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke daerah Kuningan, Jawa Barat untuk kemudian menuju ke pos perizinan di daerah Linggarjati situ. Mereka sampai di pos Linggarjati sekitar jam 1 siang. Kemudian mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum dilengkapi seperti Indomie dan lain-lain di pos itu. Kemudian mereka mulai berjalan menuju pos Cibunar itu sekitar jam 5 sore. Awal perjalanan mereka belum mengalami keganjilan apapun. Jadi mereka berangkat 7 orang, termasuk Anggi. Jadi ketika berjalan menuju ke pos Cibunar itu belum mengalami sesuatu yang ganjil. Kita tahu bahwa dari base camp Linggarjati menuju ke pos Cibunar itu jalannya masih aspal dan bisa dilalui dengan kendaraan bermotor. Jadi seringkali banyak pendaki yang memilih naik Gojek menuju ke pos Cibunar. Begitu sampai di pos Cibunar, mereka berhenti sebentar untuk sekedar membeli sesuatu di warung yang ada di situ. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dan hari sudah mulai gelap, mulai memasuki hutan pinus, terus dengan jalur yang bebatuan yang padat, yang menanjak gitu kan. Jadi pada saat itu mereka belum mengalami keganjilan apapun. Hanya sering kali kadang-kadang beberapa dari teman-teman ini mendengar suara gamelan yang samar-samar gitu. Kita tahu bahwa di Gunung Ciremai itu sejarahnya banyak sekali gitu kan. Ada mitos yang mengatakan bahwa di Gunung Ciremai itu dulunya di puncak itu terdapat sebuah kerajaan. Untuk teman-teman yang tahu pernah dengar tentang kerajaan Nyi Pelet dengan ajian yang terkenal itu ajian Jaran Goyang, itu legenda yang sangat terkenal sekali, itu asalnya dari Gunung Ciremai. Dan warga di sekitar Gunung Ciremai itu mempercayai mitos tersebut gitu. Ketika sampai hutan pinus itu mereka jalan perlahan sambil senter yang mulai menyala gitu kan. Sampai di Luing Datar. Di pos Luing Datar itu ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Di situ terdapat dataran yang bisa didirikan 3-4 tenda. Mereka istirahat sebentar di situ, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju pos Kondang Amis
Terus mereka lanjut lagi dari pos Kondang Amis itu menuju ke kuburan kuda. Sampai di kuburan kuda itu mereka sekitar jam 9 malam. Jadi pos kuburan kuda itu ketinggiannya sekitar 1400-an, 1400 meter di atas permukaan laut. Dari situ ada salah satu teman Anggi yang namanya Fatur. Itu dia ngerasa kalau karirnya ini terasa berat banget gitu. Nah, kemudian ada salah satu teman yang namanya Dimas, itu coba tanya ke Fatur, "Tur, kalau kamu berat, tasmu memang berat, udah tasmu tak bawa, kamu pakai tasku," gitu. Kenapa? Karena tas Dimas ini ukurannya cenderung nggak terlalu besar dan isinya hanya beberapa logistik dan satu pakaian gitu. Jadi saat itu Dimas berinisiatif untuk menukarkan tas Dimas untuk dipakai Fatur dan tas Fatur dipakai Dimas. Nah, setelah itu mereka lanjut perjalanan lagi dan dilihat Dimas itu melihat Fatur itu, wajah Fatur atau auranya itu sedikit seperti kelelahan gitu. Akhirnya beberapa teman ini menawarkan Fatur untuk, "Tur, kondisimu gimana?" "Gak apa-apa sih, cuma aku ngerasa berat gitu loh. Tas karirku ini berat." Loh, Dimas bilang, "Loh Tur, tasku itu nggak seberapa besar. Isinya cuma beberapa logistik dan satu pakaian gitu loh. Kok masih berat gitu?" "Iya, nggak tahu sih, aku kok ngerasa berat gitu loh." Akhirnya, "Ya udah, ini gimana?" "Nggak apa-apa, wis lanjut aja." Akhirnya mereka lanjut perjalanan lagi dari kuburan kuda menuju pos Pangalap itu. Dari Pangalap itu semakin malam kan, kondisinya semakin malam, dan Fatur itu lagi-lagi merasa dia seperti yang kelelahan banget gitu. Jadi sampai dari pos Pangalap menuju perjalanan yang semakin nanjak sampai di pos Batulingga itu, akhirnya di pos Batulingga ini teman-teman memutuskan untuk berhenti di situ dan mendirikan tenda karena melihat kondisi Fatur itu yang sangat kelelahan sekali. Apalagi sebelum sampai di pos Lingga itu, Dimas itu berinisiatif untuk membawakan tas Fatur sekalian gitu. Jadi tas Dimas yang dibawa Fatur itu dibawa sekalian oleh Dimas karena Dimas itu ngerasa ngelihat Fatur ini sangat kelelahan sekali dan seperti sedikit-sedikit yang kayak mau pingsan gitu. Jadi dibawakan semua. Jadi Dimas saat menuju ke pos Batulingga itu membawa 2 tas sekaligus gitu. Jadi Fatur nggak bawa apa-apa. Sesampainya di pos Batulingga mereka mulai prepare untuk memasang tenda dan lain-lain. Beberapa teman masak dan menyiapkan makan untuk malam itu. Sampai di pos Lingga itu sekitar jam 2 pagi. Pada saat setelah masak dan makan, ini Fatur bilang ke teman-teman, "Teman-teman kalau mau tidur dulu aja, aku pengen ngopi di depan," gitu. Nah, si Anggi yang saat itu ada di situ yang memutuskan untuk mau tidur itu, Anggi merasa Fatur ini kan tadi selama perjalanan ngerasa capek, berat, tapi kok malah ngopi gitu, malah pengen ngopi sendirian gitu. Sedangkan teman-teman yang lain ini sudah ngantuk kan. Akhirnya mereka memutuskan tidur. Ya udah wes. Akhirnya Fatur ini di depan tenda sendirian sambil ngopi-ngopi sambil memandang ke arah hutan gitu. Ketika teman-teman mulai tidur, Anggi itu ngerasa Fatur ini seperti sedang ngobrol sama seseorang gitu. Jadi Anggi ini dengar Fatur itu seperti ngobrol dengan seseorang yang iya, tapi samar-samar, nggak jelas pembicaraannya apa, tapi Anggi dengar bahwa Fatur ini seperti ngobrol dengan orang lain. Nah, Anggi ngerasa mungkin ada pendaki lain yang baru datang atau gimana gitu. Anggi tetap berpikir positif kan. Nah, karena Anggi saat itu sudah ngantuk banget, akhirnya Anggi memutuskan tidur. Teman-temannya juga sudah tidur semua, hanya Fatur yang ada di depan itu yang masih terdengar ngobrol dengan orang dan nggak tahu itu siapa gitu. Pagi harinya ketika mereka bangun, mereka mempersiapkan makan pagi untuk melanjutkan perjalanan awalnya. Nah, karena
beberapa teman ini melihat Fatur ini tidak ada di tempat, akhirnya salah satu temannya ini ngabarkan ke teman-teman yang lain, Fatur kok belum balik ke tenda, dari semalaman itu dia di luar itu belum masuk tenda sama sekali gitu kan. Karena mereka kan mendirikan 2 tenda dan seharusnya Fatur tidur di tenda yang satu. Ini teman-teman melaporkan Fatur ini belum masuk tenda sama sekali gitu. Akhirnya salah satu teman ini, Dimas dan Anggi ini memutuskan untuk cari Fatur di sekitaran situ. Kebetulan ada tenda yang nggak jauh dari situ. Mereka tanya, Mas, ada kelihatan temanku nggak, menyebutkan ciri-cirinya yang seperti itu. Ciri-cirinya seperti ini. Nggak lihat, Mbak, karena kami baru aja nyampe ini pagi ini. Oh gitu. Akhirnya Dimas inisiatif ke Anggi, kita coba turun ke arah mata air. Jadi ada mata air yang turun menuju ke lembah itu. Mereka coba cari ke situ. Barangkali Fatur ada di sekitar situ, mau ambil air atau pas mau buang air. Jadi pikirnya seperti itu. Ketika mereka turun, Anggi dan Dimas turun itu, mereka cek sampai di sumber mata air itu, ternyata nggak ketemu Fatur sama sekali. Nah, sambil Anggi ini manggil-manggil nama Fatur, Tur, Fatur, Tur, Fatur. Nah, akhirnya Dimas inisiatif bilang ke Anggi, udah Anggi, kita balik aja ke atas. Mungkin teman-teman udah ketemu Fatur gitu, karena teman-teman yang lain juga nyari juga ke arah atas gitu loh, ke arah yang menanjak. Juga ada beberapa teman-teman ini yang juga nyari ke sekitaran situ. Begitu si Anggi mau naik menuju ke base camp Batu Lingga itu, ternyata Anggi ini samar-samar itu dengar suara Fatur. Itu jelas banget seperti suara Fatur itu manggil, Gi, tolong Gi, tolong Gi. Nah, pada saat itu Anggi berhenti dan bilang ke Dimas, Dim, bentar Dim, kenapa Anggi? Aku dengar kayak suara Fatur manggil-manggil aku. Nah, ternyata ketika Anggi bilang seperti itu, Dimas bilang ke Anggi, loh Anggi, kamu juga dengar? Iya, aku dengar. Nah, pada saat itu mereka berdua, Dim, gimana kalau kita turun lagi Dim? Karena aku yakin itu suara Fatur gitu. Jadi Anggi itu jelas banget kedengaran suara Fatur itu lagi manggil Anggi, Gi, tolong Gi, tolong Gi. Akhirnya Dimas sama Anggi turun lagi menuju mata air tadi. Karena harapan dia, si Anggi itu berpikir itu tadi yang manggil aku itu suaranya Fatur itu, dan itu jelas banget itu. Begitu mereka turun, ternyata belum ketemu sosok Fatur, temannya itu. Akhirnya mereka mulai panik, kembali ke tenda, dan akhirnya teman-teman yang lain yang tadinya juga nyari ke arah atas itu juga menyampaikan info belum ketemu Fatur. Akhirnya mereka mulai panik dan beberapa teman ini memutuskan untuk melaporkan hal ini di pos perizinan di bawah gitu. Akhirnya mereka dengan perasaan yang benar-benar kalut, teman-teman ini semua prepare untuk menuju ke pos perizinan bawah. Ketika di pos perizinan bawah, mereka lapor ke petugas pos perizinan yang ada di Linggarjati itu, melapor bahwa ada salah satu temannya yang hilang, namanya Fatur. Akhirnya petugas mulai mengecek simaksi yang mereka baru datang itu, mereka ngisi simaksi di ada formulir perizinan penagihan itu. Ketika petugas itu mengecek, ternyata rombongan Anggi ini hanya terdiri dari 6 orang dan bukan 7 orang. Dan yang paling mengejutkan bahwa di situ tidak ada nama Fatur. Nah, ini yang membuat Anggi dan teman-teman ini shock, benar-benar shock. Kenapa? Karena jelas-jelas dari Kampung Rambutan menuju ke Kuningan itu mereka bareng-bareng berangkat bertuju bersama Fatur, dan Fatur juga termasuk di daftar list simaksi yang mereka daftarkan kemarin itu. Tapi anehnya petugas dan Anggi dan teman-teman ini nggak melihat nama Fatur di daftar itu gitu loh. Jadi mereka itu seperti kayak mimpi, seperti
nggak percaya kalau nama Fatur itu ternyata nggak ada di situ. Akhirnya mereka kemudian lari menuju ke warung makan yang ada di Cibunar itu, karena kemarinnya mereka sempat beristirahat lama di situ dari jam 1 siang ketika nyampe itu mereka sempat makan-makan di situ sebelum melanjutkan perjalanan itu, dan sempat ngobrol bersama ibu-ibu warung yang ada di situ. Ibu-ibu warung ini juga memberikan kesaksian bahwa ibu cuma melihat mbaknya ini cuma 6 orang kok mbak, bukan 7. Jadi sampai Anggi ini menunjukkan ciri-ciri Fatur yang pakai kacamata dan seperti ini. Ibunya bilang gak lihat itu mbak gitu. Nah, ini yang membuat mereka ini semakin kalut dan teman-teman ini mulai panik. Apalagi tim SAR juga belum bisa mengasih keputusan untuk mencari Fatur, karena di daftar SIMAKSI itu tidak ada yang namanya Fatur. Menurut keterangan orang-orang di perizinan itu, bagaimana mungkin kita mau nyari mbak, wong namanya aja nggak ada, memang orangnya ini nggak ada, apa yang mau dicari gitu loh. Jadi benar-benar nama Fatur itu nggak ada di SIMAKSI. Bahkan ibu-ibu yang ada di warung itu nggak melihat sosok Fatur itu gitu. Akhirnya karena mungkin orang-orang di pos perizinan ini kasihan dengan teman-teman dan teman-teman Anggi dan lain-lain itu yang menunjukkan posisi atau situasi yang kalut dan yang gelisah dan segala macam. Akhirnya orang-orang dari perizinan ini menghubungi tim SAR beberapa untuk ikut naik. Jadi tim SAR berkata ke Anggi dan teman-teman di mana posisi Fatur terakhir. Mereka bilang di pos Batulingga. Akhirnya mereka naik bareng-bareng ke pos Batulingga. Diceritakan situasinya sampai jam 2:30 pagi itu Fatur masih duduk-duduk di depan tenda dan seperti ngobrol dengan orang, tapi kita nggak tahu ngobrol dengan siapa gitu kan. Terus akhirnya tim SAR berinisiatif untuk mencari di bawah mata air di dekat situ. Ada yang beberapa masuk ke hutan di sekitar situ. Akhirnya Anggi dan Dimas lagi-lagi turun menuju ke bawah dengan tim SAR itu, dan lagi-lagi Anggi itu dengar suara Fatur, Gi, tolong Gi, tolong Gi gitu. Anggi bilang ke Dimas, Dim, kamu denger nggak? Iya Anggi, aku dengar kayak suara Fatur jelas banget gitu. Akhirnya Anggi ini coba bilang ke tim SAR, Pak, saya dengar suara teman saya, tapi saya nggak tahu di mana gitu loh. Nah, dari situ mulai Anggi ini nangis gitu. Dia membayangkan Fatur, gimana kalau Fatur hilang gitu, gimana kalau Fatur itu meninggal atau jatuh ke jurang dan segala macam gitu. Dari situ Anggi ini cuma bermohon pada ya Allah minta tolong ya Allah, lindungi teman kami Fatur. Kalau memang teman kami Fatur ini meninggal, tunjukkan jenazahnya ya Allah. Jadi Anggi itu sampai berdoa di level itu. Anggi ini berdoa, terus teman-teman ini juga kalut semua. Sampai pada akhirnya tim SAR bilang, Mbak, kayaknya memang kami nggak bisa nemukan teman Mbak ini, karena yang pertama menurut aturan itu yang kita cari ini di daftar SIMAKSI itu nggak ada gitu loh. Yang kedua, kami juga coba observasi atau mencari di sekitar situ juga nggak ketemu gitu loh. Jadi pada akhirnya mereka cuma bisa pasrah dan mereka memutuskan pulang untuk menyampaikan hal ini kepada keluarga Fatur. Dan ketika keluarga Fatur mendapat berita hal ini, keluarga Fatur itu seperti pasrah dan hanya bisa menangis dan bisa pasrah. Dan bapaknya Fatur itu sempat bilang bahwa ya memang alam itu nggak bisa kita buat main-main. Kalau memang begitu keadaannya anak kami menghilang dan jasadnya belum ketemu, kami pasrah. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kalau memang itu kenyataannya. Jadi ketika orang tuanya Fatur menyampaikan seperti itu, sampai hari ini, sampai cerita ini diturunkan, Fatur juga belum pernah ditemukan jasadnya atau di mana infonya dia
sekarang gitu. Ketika mau menceritakan hal ini, memang kami beberapa kali mengkonfirmasi kepada Anggi dan teman-teman, dan Anggi dan teman-teman beberapa kali juga sempat kembali mengontak keluarga Fatur untuk meminta foto. Dan rencananya memang Anggi menceritakan ini ke Kembara Sunyi agar teman-teman yang menonton tayangan ini bisa mendoakan Fatur, entah dimanapun Fatur berada saat ini. Harapan Anggi dan teman-teman, kalau memang Fatur meninggal di sekitaran Gunung Cermai, semoga Allah tunjukkan jenazahnya. Dan kalau memang Fatur benar-benar menghilang, teman-teman dan Anggi dan teman-teman serta orang tuanya sudah ikhlas dan hanya bisa mendoakan semoga Fatur tenang di sana gitu. Jadi dari sini saya pribadi memohon kepada teman-teman untuk bersama-sama mendoakan Fatur. Entah dimanapun dia sekarang, kita berharap kalau memang Fatur sudah meninggal, semoga Allah terima amal dan ibadahnya. Dan kepada keluarga Fatur, semoga diberi ketabahan atas peristiwa ini. Ini adalah bentuk ujian yang sangat berat bagi keluarga Fatur. Kita tahu bahwa begitu banyak kasus pendaki yang hilang di gunung atau pendaki yang meninggal di gunung. Dan kita tidak akan pernah tahu takdir itu seperti apa datangnya, atau ajal itu seperti apa datangnya, kita tidak akan pernah tahu. Yang hanya kita bisa tahu, hanya kita pasrah kepada Allah. Kapan ajal itu datang, paling tidak kita harus siap menyiapkan amal dan ibadah kita. Semoga dengan tayangan ini, keluarga Fatur yang melihat atau yang menonton tayangan ini, semoga kami sampaikan duka cita yang mendalam, dan semoga kalau memang Fatur telah meninggal, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah untuk Fatur.